Ada lumbung padi, memang Jawa Barat juga kuat dengan pertanian, terutama di Kabupaten Karawang, Subang dan juga Indramayu. Tapi juga ada di sini juga banyak padi saya lihat. Tapi bukan itu saja, industri pun sangat kuat di sini. Nah, yang ketiga yang saya mau sampaikan sih, Jabar juga lumbung pesantren. Pesantren terbanyak di Indonesia bisa diproduksi di Jabar. Jadi ada, kalau kita lihat dijumlahin Jawa Tengah misalnya, Jawa Timur, mereka berdua jumlah pesantrennya kalau digabung masih lebih sedikit daripada Jabar. Jabar begitu banyak pesantrennya. Nah, itulah harus dimanfaatkan. Jadi adanya pesantren bagus, tapi adanya pesantren di mana alumni itu bisa menjadi anggota bangsa yang cemerlang. Nah, itu yang lebih bagus lagi. Jadi insya Allah dengan adanya pimpinan-pimpinan Kiai Haji yang tadi saya sebut itu, saya kira insya Allah adik-adik bisa juga menjadi manusia SDM yang unggul. Karena masa depan kita di Indonesia adalah di pundak SDM kita. Mau muda, mau tua, semuanya harus berbareng-bareng membangun negara dan bangsa. Dan itu memerlukan yang tadi saya sebut di awal, adanya Imtak dan adanya Iptek. Dan tentu kalau kita sudah terpelajar, kita tetap harus berikhtiar. Jadi itu kemajuan tidak jatuh dari langit, itu harus kita kerja. Nah, jadi tempat kita masing-masing, boleh di pertanian, boleh di industri, boleh di perkebunan, boleh di perikanan, boleh di pariwisata, dimanapun saja, tapi kita harus berikhtiar menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi atau pengetahuan dan ilmu kita pada umumnya, jangan lupa dengan Imtak juga. Itu adalah perimbangan dari semuanya supaya kita tidak tersesat. Kalau kita tidak punya tolak ukur, kita tidak bisa menilai apa yang kita buat baik atau tidak baik, sesuai dengan aturan nasional atau tidak. Nah, kita pada masalah. Jadi situlah saya kira adalah nilai daripada pendidikan yang ada di pesantren, karena di situ memang secara alamiah perimbangan di antara Imtak dan insya Allah tidak Iptek bisa disediakan dengan baik. Dan itu saya sangat optimis, sangat positif bahwasanya adik-adik sekalian insya Allah bisa menjadi anggota bangsa ini yang produktif, inovatif, kreatif, dan nanti insya Allah 21 tahun yang mendatang kita melihat Indonesia yang lebih maju. Mungkin pernah dengar istilah Indonesia emas ya. Itu yang insya Allah kita lihat tahun 2045 kalau negara kita sudah merayakan jumlah harinya yang ke 100 ya. Nah, itu tinggal 21 tahun lagi. Kalau bagi yang sekarang di mau lulus SMA, mungkin kemudian 17 dan 21 tahun lagi sudah berumur 38. Yang jelas kemungkinan besar sudah berkeluarga, sudah punya anak, sudah bekerja, tapi di negara yang lebih maju daripada saat ini. Karena negara ini, dan ini adalah satu hal yang saya mau dorong kalau saya menjadi gubernur, itu kita harus menciptakan sebanyak mungkin lapangan pekerjaan. Karena lapangan pekerjaan itu penting untuk siapapun yang keluar dari sekolah atau dari universitas atau dari pesantren. Kita kan mau kerja untuk mempunyai satu masa depan. Nah, disitulah saya kira itu adalah titik berat daripada apa yang harus dilakukan di masa mendatang. Yang kedua, pendidikan, termasuk pendidikan di pesantren harus kita kaitkan erat dalam apa yang diperlukan di dunia kerja itu. Jadi kalau sudah bekerja harus ada pengetahuan itu, keterampilan itu harus disesuaikan dengan apa yang diperlukan. Dan yang ketiga itu mungkin buat adik-adik belum begitu melihat itu, tapi begitu sudah di Indonesia ini 90% dari lapangan pekerjaan yang saya tadi sebutkan tersediakan oleh usaha kecil menengah, bukan yang besar, ya kecil-kecil gitu ya. Ada toko di desa kita, ada misalnya pabrik tahu, kemudian ada bengkel dan sebagainya, itu banyak sekali. Dan itu harus dibantu. Jadi agar supaya mereka yang bekerja di usaha kecil menengah tidak tertinggal, itu harus dibantu dan mereka insya Allah bisa nanti menjadi mitra atau menjadi supplier atau jadi usaha besar, jadi mitra supplier dari usaha yang lebih besar atau menjadi usaha sendiri. Nah, kalau kita lihat ke depan, jadi mungkin adik-adik sekarang bingung, oke, kita ini mau jadi negara maju. Negara maju itu
itu tahun 2045. Negara maju apa sih sebetulnya, kayak apa negara maju? Dan kalau memang negara maju itu kita sudah mengerti, bagaimana kita menjadi maju sebetulnya sebagai negara dan bangsa. Nah, itu tidak mungkin kita mengerti tanpa kita membuat satu perbandingan dengan negara-negara khususnya di Asia yang sudah mencapai kemajuan tersebut. Yaitu yang saya ingat misalnya Jepang, kita semua tahu negara Jepang kan, Korea pasti tahu lah. Kemudian juga Cina atau Tiongkok, termasuk relatif maju ya. Nah, kalau kita perbandingkan kita dengan mereka, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.